Kalian pernah mikir nggak gimana rasanya jadi pahlawan gara-gara sebuah kebetulan? Ini bukan sekedar cerita soal menang kalah di lapangan bola loh. Ini tuh kisah soal takdir, soal kegagalan yang hampir bikin hancur, dan soal penebusan dosa yang bikin satu negara gempar. Ini dia cerita Hernando Ari. Yuk kita bongkar bareng-bareng perjalanannya. Oke, buat ngertiin siapa itu Hernando, kita harus lihat dua momen ini. Benar-benar dua adu penalti yang jadi cerminan karirnya. Di satu sisi ada malam yang kelam banget di final AFF 2023. Momen di mana dia jadi orang yang paling disalahin. Terus, di sisi lain, ada malam ajaib di Doha, pas ngelawan raksasa Korea Selatan. Momen di mana dia dielu-elukan jadi pahlawan. Dua titik yang beda banget, cuma kepisah beberapa bulan, tapi jadi titik balik yang nentuin segalanya. Tapi, tunggu dulu, ada satu hal yang kayaknya nggak banyak orang tahu deh. Sesuatu yang bikin cerita ini jadi jauh lebih gila. Hernando Ari itu harusnya nggak pernah jadi kiper. Posisi aslinya, wah beda 180 derajat. Coba lihat kata ini, top scorer. Siapa yang langsung muncul di kepala kalian? Bambang Pamungkas, Ronaldo, pokoknya seorang striker kan? Nah, gimana kalau gue bilang gelar ini pernah dipegang sama kiper andalan kita, Hernando Ari? Yup, kalian nggak salah dengar. Semuanya tuh berawal dari pengakuannya dia sendiri. Jadi ceritanya, pas dia masih kelas 3 SD, dia itu striker andalan timnya. Jago banget ngegolin. Terus suatu hari, pas lagi turnamen, kiper utamanya mendadak sakit. Karena badan Hernando paling tinggi, pelatihnya iseng aja nunjuk. Nando, kamu jadi kiper. Cuma karena satu keputusan iseng itu, jalan hidupnya berubah total selamanya. Coba deh bayangin gimana rasanya buat dia. Dari yang tadinya seneng banget kalau bisa ngejebol gawang lawan, sekarang dia harus ada di posisi sebaliknya. Tugasnya sekarang adalah ngerasain sakitnya kebobolan dan ngelakuin apapun buat nyegah itu terjadi. Dari ujung tombak serangan, jadi benteng pertahanan terakhir. Gila kan? Nah, inilah awal mula sang kiper yang tak disengaja. Bakat yang ditemuin karena kebetulan itu kan butuh orang yang tepat buat molesnya, biar bersinar. Dan dalam perjalanan Hernando, peran seorang mentor ini jadi krusial banget. Sosok itu adalah pelatih timnas kita, Sintayong. Hubungan mereka tuh bukan cuma pelatih dan pemain biasa, tapi jauh lebih dalam dari itu. Coach Sintayong ini datang langsung bikin gebrakan. Dia berani banget buat motong satu generasi, ngasih kepercayaan penuh ke anak-anak muda. Dia nggak ragu ngasih panggung ke pemain yang bahkan pengalamannya di klub masih minim. Nah, Hernando ini salah satu anak emas kepercayaannya Coach Shin. Keberanian inilah yang ngebuka pintu buat Hernando nunjukin kemampuannya di level tertinggi. Tapi, pas karirnya lagi nanjak-nanjaknya, datanglah bencana. Hernando kena dislokasi bahu, cedera yang bisa dibilang mimpi buruk buat seorang kiper. Nah, disinilah peran Coach Shin sebagai mentor diuji. Bukannya maksa Hernando main buat hasil instan, beliau justru nyuruh Hernando buat stop total dan naik meja operasi. Sebuah keputusan yang nunjukin kalau dia lebih mentingin masa depan pemainnya daripada apapun. Kutipan ini, wah, ngena banget. Hernando sadar banget kalau bukan karena intervensi Coach Shin, dia mungkin bakal maksain diri dan karirnya bisa aja tamat di situ. Ini bukan lagi soal instruksi taktik, ini tuh nasihat yang benar-benar nyelamatin karirnya. Bukti ikatan kepercayaan yang luar biasa. Oke, jadi semua proses itu, cedera, operasi, pemulihan, dan kepercayaan dari pelatih, semuanya ngebawa dia ke satu panggung besar. Satu kesempatan buat ngebuktiin semuanya. Panggung penebusan dosa di Doha, Qatar. Disinilah Hernando bakal bayar lunas semua kegagalan dan keraguan yang pernah menghantui dia. Coba kita ingat-ingat lagi malam horor lawan Vietnam itu. Dia gagal nepis penalti, satu pun gak ada. Puncaknya, pas dia sendiri maju jadi penendang, tendangannya juga gagal. Rasanya kekalahan itu jadi beban dia seorang. Media dan publik terus-terusan ngebahas kegagalannya, sebuah dosa yang harus dia tanggung. Malam itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi, lihat gimana dia ngebalikin takdir. Lawan Korea Selatan, dia jadi kayak monster. Dia nepis tendangan vital buat ngejaga harapan Indonesia. Terus, dengan semua beban masa lalu di pundaknya, dia maju jadi penendang ke-11. Dan dengan dinginnya, gol. Dan buat nutup semuanya dengan sempurna, dia balik ke gawang, terbang nepis tendangan terakhir dan mastiin kemenangan bersejarah Indonesia. Wow, dalam satu malam, semua dosanya lunas. Dan ini yang bikin dia spesial. Penebusan ini bukan cuma buat dirinya sendiri atau buat Indonesia. Ini adalah pembayaran utang personalnya ke Coach Shin. Dia pengen banget ngehapus muka sedih mentornya waktu di final AFF. Motivasi inilah yang jadi bahan bakar di balik aksi heroiknya yang gila-gilaan itu.
Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya seseorang bisa bangkit dari titik serendah itu dan nyampe ke puncak setinggi itu? Jawabannya tuh bukan di bawah sorotan lampu stadion, jawabannya ada di apa yang dia lakuin diam-diam pas nggak ada yang lihat. Jawabannya ada di pola pikirnya. Ini nih yang benar-benar gokil. Ternyata selama turnamen, Hernando itu nulis jurnal evaluasi diri. Dia nyatet detail-detail kecil kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki. Teriak lebih kencang, tendang ke pinggir. Ini bukan sekedar catatan biasa, ini bukti dari seorang profesional sejati yang selalu pengen jadi lebih baik setiap hari. Ini mentalitas juara. Jadi, inilah resep seorang Hernando Ari, dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, ketangguhan, baik fisik maupun mental buat bangkit dari cedera. Kedua, persiapan yang detail banget lewat evaluasi diri. Dan yang ketiga, kekuatan mental baja buat ngubah trauma jadi kemenangan. Inilah fondasi yang ngebedain pemain bagus dari seorang pahlawan sejati. Pada akhirnya, cerita Hernando ini ngajarin kita semua satu pelajaran penting sih, bahwa bakat itu mungkin cuma tiket masuk, tapi cuma kerja keras, mentalitas yang benar, dan kemampuan buat bangkit lagi lah yang bakal ngebawa kita jadi juara sejati. Perjalanannya sampai hari ini aja udah kayak skenario film terbaik kan? Seorang striker yang nggak sengaja jadi kiper, jatuh ke titik terendah, terus bangkit jadi pahlawan penebusan bangsa. Pertanyaan gedenya sekarang adalah, dengan semua pengalaman ini di umurnya yang masih sangat muda, babak apa lagi yang bakal dia tulis dalam sejarah? Kita semua bakal jadi saksinya.